Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Imam Yusuf Al-Qaradawi juz 1. Sekarang sudah sampai halaman 186. Kita melanjutkan kajian tentang syarat zakat hewan ternak. Sebelumnya mari kita hadiahkan Fatihah ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami'i muassisi jamayatina Nahdlatul Ulama wa khususan muallif hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, semua praktisi lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama, semoga mendapat taufik, hidayah, i'anah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menggali potensi zakat, infak, sedekah di wilayahnya masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan alhamdulillah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Khutabi. Kita meneruskan kajian tentang syarat yang kedua dari hewan ternak adalah digembala di tempat umum, tidak dicarikan makan oleh pemilik hewan itu. Li'anna syai'a, karena sesungguhnya sesuatu, idza kana, ketika ada, ya'tuhu wasfani, datang kepadanya dua sifat lazimani yang inherent, yang menyatu, yang tetap, fa'uliqal hukmu, maka digantungkan, dicandolkan hukum bi ahadi wasfahi, dengan salah satu kedua sifat itu, salah satu dari dua sifat yang ada itu. Karena ma'adahu bi khilafihi, karena maka ada ma sesuatu ada yang selain sifat itu, bi khilafihi, hukumnya berbeda. Karena ketika sesuatu itu punya dua sifat yang tidak sama, satu misalkan digembala di lapangan yang terbuka, hewan itu bebas untuk memakan rumput dan apa saja, berbeda dengan ketika hewan itu ditaruh di tempatnya, kemudian dicarikan rumput oleh pemiliknya. Waqad sabata, dan sungguh tetap, an ahli lughati, dari pakar bahasa, al-amalu, mengamalkan, bimafhum sifati, dengan mafhum sifat. Jadi salah satu macam mafhum mukhalafah, pemahaman yang berbeda dengan teks, atau berbeda dengan mafhum muwafaqah, adalah mafhum sifat. Artinya di dalam Al-Quran atau hadis itu ada sifat, maka yang tidak sesuai dengan sifat itu hukumnya tidak sama. Harus digembala saimah di lapangan yang terbuka, seperti tradisi yang saya sampaikan dulu pada waktu saya kecil. Banyak sekali para penggembala kambing, sapi membawa hewannya ke pinggir sungai di lapangan terbuka, yang sekarang ini sulit kita jumpai karena rata-rata pemilik peternak kambing atau sapi itu bahasanya ngarit atau mengambil rumput di persawahan, di tegalan, sehingga datang kemudian
hewannya tinggal makan. Kama naqalahu ahlul usul, kama seperti keterangan naqala yang menyampaikan, yang memindahuma ahlul usul, ahli ulama usul fikih, termasuk mafhum sifah itu macam-macam dari mafhum mukhalafah. Fayufidu, maka memberikan faedah, anna takhsiso, sesungguhnya mengkhususkan bahwa hanya yang hewan yang digembala, yang saimah, bihi dengan mafhum as-sifah itu maksudun lil bulaqa, menjadi tujuan dari ulama-ulama ahli balaghah fi kalamihim, di dalam perbincangannya bulaqa. Fa kalamullahi, maka firman Allah wa rasuluhu dan utusan Allah, bihi dengan taksis, ajdaru itu lebih layak. Artinya jika kalamun nas, ucapan manusia biasa saja, itu taksis ada faedah, maka apalagi firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, tentu ada sifat itu menunjukkan selain dari sifat itu hukumnya berbeda. Wa mimma yu'ayyidu hadzal hadis, wa mimma termasuk dari dalil, ya, yu'ayyidu yang menguatkan mahadzal hadis, hadis ini, majaa hadis, jaa yang datang, ma fi sahihil Bukhari, dalam kitab sahihul Bukhari, wa ghairihi min hadithi Anasin, dari hadis sahabat Anas. Apa itu yang menguatkan hadis-hadis yang terdahulu, seperti laisa fil ghanamis sa'imah, apa, laisa fi ghairi ghanamis sa'imah zakat, misalnya fil ghanamis sa'imati zakatun, itu ya hadisnya ini. Wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina minha syat. Wa fi shadaqatil ghanam, di dalam zakat kambing, fi sa'imatiha, ada lafaz, ada qayyid, ada batasan, kambing yang digembala di pekarangan, di lapangan terbuka. Idza kanat arba'ina, jika kambing itu sudah mencapai 40, minha, dari apa, saimati, hewan yang digembala itu, syatun, wajib mengeluarkan satu kambing. Jadi ini menguatkan hadis fil ghanamis saimati zakatun. Kalau kita nonton film kelahiran Nabi, sejarah perjuangan Nabi, maka salah satu episode kehidupan Nabi itu menggembala kambing. Kambing-kambing milik pamannya Abu Talib digembala oleh Nabi di padang rumput yang ada di Makkah, dan pertumbuhan kambingnya sungguh luar biasa. Jadi Nabi punya pengalaman menggembala kambing pada episode kehidupan beliau pada saat-saat kecil dan remaja itu. Maka banyak pakar yang memberikan satu gambaran, penjelasan satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah orang yang menjaga atau pemimpin, dan setiap kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya, yang dijaganya. Nah, itu dalam konteks pengalaman Nabi menggembala kambing, itu menjadi latihan jiwa seorang leader, seorang pemimpin yang harus mengawasi rakyatnya
mencarikan rumput yang bagus, melindungi hewan peliharaannya dari segala gangguan, menjaga hewan itu supaya tidak makan rumput yang dilarang, yang diharamkan dan lain-lain. Jadi ada episode ketika menggembala kambing itu skill leadership, kemampuan kepemimpinan yang bagus itu dilatih dan dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa idza sahha, dan ketika sa istiratu saumi, memberikan syarat di gembala itu, fil ghanami, di dalam kasus kambing, wajaba, maka wajib, istiratuhu, mensyaratkan as-saum, fil ibili, dalam konteks onta wal baqari dan sapi, bil qiyasi alaiha, dengan mengkiaskan kepada ghanam, idla farqa, karena tidak ada perbedaan. Jadi ketika kambing itu ada syaratnya saum, harus digembala, maka unta dan sapi juga begitu. Artinya unta dan sapi yang wajib dikeluarkan zakatnya tentu unta dan sapi yang digembala. Wa ma warada min ahadisa mutlaqatin, wa ma, dalil warada yang datang, ma min ahadisa, dari beberapa hadis, mutlaqatin, yang mutlak, tanpa ada batasan, tanpa ada qayyid, as-saum min dzikris samum, fahiya, maka hadis itu mahmulatun, digabung, diemperake menurut ulama, ala hadhil ahadisi, pada hadis-hadis ini, al-muqayyadati, yang ada batasannya. Memang dalam teori usul fikih, ketika ada hadis yang mutlak, kemudian ada hadis yang muqayyad, maka hadis yang mutlak ini dimaknai dengan hadis yang muqayyad. Fayuh malul mutlakum mahma wujida alladhi bil wasfi minhu qayyida, wa mutlaqut tahriri fil aimani muqayyadun bil qasri bil imani. Kalau dalam usul fikih itu, ketika Allah menyuruh membebaskan budak di dalam satu kafarah, maka harus dimaknai, diqayyidi dengan budak yang mukmin. Jadi famutlaqut tahriri fil aimani muqayyadun bil qasdi bil imani. Jadi dalam konteks sumpah misalnya, maka ketika satu kasus kafarohnya adalah membebaskan budak, maka kemudian dimaknai dengan budak yang iman, sebagaimana ada dalam kasus membunuh itu. Jadi dalam satu hadis ada yang mutlak tanpa ada syarat kambing atau sapi atau unta itu digembala, tapi dalam hadis yang lain ada, maka hadis yang mutlak ini dimaknai, diqayyidi dengan hadis yang jelas mensyaratkan as-saum itu harus digembala. Hadza, keterangan di atas itu bahwa syarat wajib zakat hewan ternak itu harus digembala. Ma itu pendapat sahabat yang memberlakukan ilahi kepada jumhurul ulama, mayoritas ulama. Itu pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, pendapat yang disampaikan oleh jumhurul ulama. Wa khalafahum fi dzalika, dan berbeda dengan jumhurul ulama dalam konteks ini Rabi'ah, Imam Rabi'ah, wa Malikun, dan Imam Malik, wal Lais, dan Imam Lais, tiga ulama besar pada zamannya. Imam Rabi'ah, Rabi'atul Rai, Imam Malik, dan Imam Lais.
Bagaimana pandangan tiga ulama besar ini? Fa'aujabu, mereka mewajibkan az-zakat, zakat fil ma'lufati, pada hewan yang diberi makan oleh pemiliknya. Jadi dalam kasus sekarang ini ya, kebanyakan hewan yang ada itu rata-rata adalah hewan yang tidak digembala, tetapi dicarikan rumput oleh pemiliknya, dibelikan dengan ongkos yang mahal oleh pemiliknya. Besar sekali biayanya punya kambing 10 aja, masya Allah. Teman saya di sini punya kambing 7, punya sapi 2, itu sudah jarang istirahat. Jadi kos biaya yang dikeluarkan per hari itu besar sekali. Menurut Imam Rabi'ah, Imam Malik dan Imam Lais tidak mensyaratkan kambing, sapi, kerbau, onta yang wajib dizakat itu harus digembala, sehingga yang ditaruh di tempatnya, ya, kandangnya itu pemilik sibuk mencari rumput atau membelikan makanan buat hewan ternaknya, itu juga wajib dizakati. Kama aujabu, sebagaimana Imam Rabi'ah, Imam Malik dan Imam Lais itu mewajibkan fissa imati sawa'an bisawa'in. Jadi tiga imam ini mewajibkan zakat secara mutlak, baik hewan yang digembala atau hewan yang tidak digembala, yang hanya berdiam diri di kandangnya itu. Kenapa tiga imam ini punya pandangan yang berbeda dengan jumhurul ulama? Amalan bil ahadis, amalan karena mengamalkan bil ahadisi, dengan hadis-hadis al mutlaqati, yang mutlak, hadis-hadis yang mutlak, tetap dimanai secara mutlak tanpa ada qayyid sa'imah. Allati, hadis at-mulaqah itu lam yuzkar fiha as-saum, yang di dalam hadis itu tidak disebutkan ada batasan digembala. Amma dzikrus saum, adapun menyebut kata as-saum fi ba'dil ahadis, di dalam sebagian beberapa hadis, faqad kharaja makhrajal ghalib, maka itu sungguh keluar dari kebiasaan. Memang salah satu syarat memaknai sesuatu dengan mafhum mukhalafah itu tidak lepas dari kebiasaan lah. Menurut pandangan Imam Rabi'ah, Malik dan Imam Lais, menyebut saum itu keluar dari kebiasaan. Idtil kan nusubu la takunu fi aghlabil ahwal ma'lufah. Idtil kan nusubu, karena nisab zakat, khususnya zakat ternak, la takunu, tidak ada nusub itu, fi aghlabil ahwal, di dalam kondisi yang dominan pada saat Nabi itu ma'lufatan. Jadi kebanyakan pada era Nabi memang tidak ditaruh di kandang, yang banyak digembala, sebagaimana tadi saya sampaikan pengalaman Nabi menggembala itu. Jadi ini ada dua pandangan. Pertama, mainstream jumhurul ulama yang mengatakan hanya hewan yang digembala oleh pemiliknya di lapangan yang bebas, di padang sahara yang banyak rumputnya, hanya itu yang wajib dizakati. Sedangkan dua tokoh ulama ini, Imam Malik, Imam Rabi'atul Rai, dan Imam Lais, tiga ulama besar ini ya, ini sering disampaikan Gus Bahain, atau kita nonton filmnya ya. Jadi Imam Rabi'ah termasuk salah satu ulama besar, Imam Lais, Imam Malik ini berpandangan berbeda.
baik yang digembala atau tidak, hanya bergerak di kandangnya tetap wajib dizakati. Karena hadis Nabi yang menyebutkan as-saum itu hanya menggambarkan seperti itulah kebanyakan kambing yang ada pada saat itu, pada masa Rasulullah SAW. Hadis kambing yang digembala bersama-sama di padang sahara, di padang rumput itu. Ini menarik sekali ya, dua pandangan ini. Pandangan yang pertama tentu meringankan bagi peternak, karena ketika di kandang itu membutuhkan tenaga dan ongkos yang besar. Tapi pandangan yang kedua, pandangan Imam Malik, Imam Lais, dan Imam Rabi'ah, ini tentu menguntungkan bagi mustahik, fuqara masakin, ketika ada peternak punya kambing banyak, itu 100, 200 itu, tapi di kandangnya tetap wajib mengeluarkan zakat. Ada harapan besar bagi fuqara masakin khususnya untuk mendapatkan bagian zakat dari peternak itu. Tentu kita membayangkan ketika seseorang punya kambing 40 ya, dengan ditaruh di kandangnya, itu secara ekonomi peternaknya itu orang kaya, karena setiap hari dia harus membeli makan, membeli rumput, membeli vitamin dan lain-lain untuk kebutuhan 40 kambing. Itu sudah mengeluarkan kos yang besar sekali. Menarik ini ya, pandangan ini menarik. Jadi kita tidak hanya memahami pandangan yang mainstream, pandangan yang disampaikan oleh mayoritas ulama, tapi juga kita memahami logika ulama besar, Imam Rabi'ah, Imam Malik, dan Imam Lais. Kita teruskan syarat yang keempat, alla takuna amilatan. Alla takuna amilatan, hewan ternak yang wajib dizakati itu tidak boleh hewan amilatan, pekerja, dibuat untuk bekerja. Asyartur rabi', syarat yang keempat, alla takuna, supaya tidak ada hewan ternak itu amilatan, bekerja. Pada waktu saya kecil ya, sampai sekarang masih ada, tapi tidak seintens zaman dulu untuk memulai sawah itu harus mendatangkan sapi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fikih zakah, masih tentang syarat wajib hewan ternak. Kita sampai pada syarat yang keempat, alla takuna amilatan. Hewan ternak yang wajib dizakati ini tidak boleh difungsikan sebagai pekerja, tidak nyambut gawe. Asyartur rabi'u, syarat yang keempat, alla takuna amilatan, bekerja. Apa maksudnya hewan ternak yang dibuat bekerja? Wahia, maksud dari amilah itu allati, hewan ternak, yastakhdimuha sahibuha, yang digunakan untuk melayani pemiliknya, diajak pemiliknya fi harsil ardi, di dalam mencangkul bumi, tanah, wasaqyi zar'i, dan menyirami tanaman, wa hamlil athqali, dan membawa barang-barang berat, wa masyabaha zalika, dan sesuatu yang menyerupai semua itu, minal ashghal, dari beberapa kesibukan. Wa hadza syartu, syarat ini khasun, khusus, bil ibili, pada onta, wal baqari, dan
sapi, karena dalam kambing itu jarang atau saya juga tidak pernah menjumpai kambing digunakan untuk berujul mencangkul sawah misalkan. Tapi kalau onta pada zaman Nabi sebagai media transportasi, membawa barang-barang berat, sapi di daerah saya digunakan untuk berujul ya. Ketika mau memulai sawah padi, menanam padi atau menanam tebu itu dan lain-lain, itu maksud dari amilah. Sapi atau ontanya digunakan untuk bekerja. Kalau sapi ya untuk mencangkul loko lah, mencangkul di persawahan atau menyirami tanaman. Kalau onta digunakan untuk transportasi, membawa manusia, membawa barang-barang yang berat dan lain-lain. Waqat rawa, dan sungguh meriwayatkan Abu Ubaid an Aliyin, Imam Abu Ubaid dari Ali qala, berkata Imam Ali, laisa fil baqaril awamili shadaqatun, laisa tidak ada fil baqari di dalam sapi al awamili yang digunakan untuk bekerja, shadaqatun apa sedekah, kambing yang digunakan untuk bekerja tidak wajib mengeluarkan zakat. Wa kadzalika, dan seperti dari Imam Ali jaa datang satu hadis ang Jabir bin Abdullah, bagaimana bunyinya, walaisa alal harrausati shadaqah, walaisa, dan tidak ada alal harrausah pada hewan ternak yang digunakan untuk mencangkul bumi, shadaqatun apa sedekah atau zakat. Wal harrausah, banyak mencangkul ya namanya, tidak sekali yang namanya hewan kalau sudah dijadikan profesinya untuk berujul, untuk beluku, untuk kebutuhan persawahan, tanaman-tanaman yang lain terus digunakan ya, makanya harrausah sifat mubalaghah, terus menerus. Wal harrausah hiya allati ta'malu, allati hewan ta'malu yang bekerja hewan itu fi harsil ardi, di dalam menyangkul bumi. Ketika saya kecil ya, sebagai anak petani, saya juga terlibat ya ketika bapak memulai sawah. Kadang saya pernah ikut naik di alatnya yang ditarik oleh sapi itu dengan hati-hati ya, karena kan tajam itu alatnya yang bawah itu. Kalau zaman sekarang ya semua serba teknologi, tidak tidak menggunakan sapi, jarang sekali. Jadi ada teknologi luku itu istilahnya ya. Warwa Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan fi sunanihi, dalam kitab Sunan Abi Dawud, min hadis Zuhair, dari hadisnya Zuhair, haddatsana Abu Ishaq, menceritakan kepada kami Imam Abu Ishaq an Asim bin Damrah wal Haris an Ali qala Zuhair, Imam Zuhair berkata, wa ahsibuhu, saya menganggap ini hadis ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi berkata, hatu berikanlah rub'al usyur, seperempat per puluh, mingkuli arba'ina, dari setiap 40 kambing, dirhaman, satu dirham. Fadzakara, kemudian Imam Zuhair berkata al hadis, wa qala fihi, Nabi berkata di dalam hadis itu, walaisa alal awamili syai'un, walaisa, dan tidak ada alal awamili pada hewan-hewan yang bekerja, syai'un, sesuatu, hewan-hewan yang digunakan untuk tadi ya, mencangkul bumi, menyirami, membawa barang-barang berat, itu tidak ada kewajiban apapun. Wajah, dan datang zalika, keterangan seperti itu, aidan begitu juga an Ibrahim, dari Imam Ibrahim, wa Mujahid, Imam Mujahid, wa Zuhri, wa Umar bin Abdul Aziz, wa ghairihim, dan
dari ulama lain minat tabi'in, dari generasi tabi'in. Wa huwa, pendapat ini, qaulu Abi Hanifah, itu pandangan Imam Abu Hanifah, wa Thawri, Imam Thawri, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Zaidiyah, dan Syiah Zaidiyah. Wa huwa, pandangan ini, qaulul Lais, juga pandangan Imam Lais, aidan fil baqar, dalam kasus sapi. Jadi hewan-hewan yang sibuk, berat, digunakan untuk bekerja, menemani pemiliknya, untuk mendapatkan ujrah, itu tidak wajib dizakati. Wa yu'ayyidu hadhihi riwayati, wa yu'ayyidu, dan menguatkan hadhihi riwayati, riwayat-riwayat ini, wal aqwali, dan pandangan-pandangan ini, min jihatin nazar, dari arah nazar, al fikru fi halil mangzur, ya, analisis, amroni, dua problem, dua masalah, nabbaha, yang mengingatkan, alaihima, pada amroni, al ulama. Ada dua analisis yang memperkuat pandangan ini, bahwa hewan yang bekerja tidak wajib mengeluarkan zakat. Apa dua hal, dua pandangan, dua analisis ini? Al-awalu, yang pertama, annama, sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian fikih zakah tentang syarat hewan ternak yang wajib dizakati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ayyidu hadhihi riwayati, wa yu'ayyidu, dan menguatkan hadhihi riwayat, riwayat-riwayat yang menjelaskan hewan ternak yang wajib dizakati itu profesinya tidak boleh sebagai hewan yang dipekerjakan untuk mencangkul sawah, bumi, membawa barang-barang berat, menyirami tanaman, dan lain-lain. Wal aqwali, dan pandangan-pandangan mayoritas ulama, min jihatin nazar, dari arah analisis, amroni, dua hal, nabbaha, yang mengingatkan, alaihima, kepada dua hal itu, al ulama. Ada dua hal yang memperkuat pandangan para ulama, yang intinya adalah tidak wajib berzakat bagi hewan ternak yang dipekerjakan di perkebunan, di persawahan, persawitan, dan lain-lain. Al-awalu, yang pertama, annama, sesungguhnya sesuatu, kana, yang ada, minal mali, dari harta, mu'addan, itu disiapkan linaf'i sahibihi, untuk kemanfaatan pemilik harta itu, kathiyabihi, seperti pakaian-pakaian yang kita pakai ini, wa abidi khidmatihi, dan hamba-hamba yang melayani orang itu, wa darihi, dan rumahnya, rumah kita, mobil kita misalnya, sepeda motor kita, allati yaskunuha, yang ditempati rumah itu, wa dabbatihi, dan hewan-hewannya, allati yarkabuha, yang digunakan untuk transportasi, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, seperti di belakang saya ini kitab-kitab, allati yang tafi'u biha, yang diambil manfaat, falaisa fiha zakatun, maka tidak ada kewajiban berzakat. Harta yang memang disiapkan, diperuntukkan untuk pemiliknya sendiri, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi pakaian yang melekat kepada kita, hamba-hamba atau yang melayani kebutuhan majikannya, rumah yang ditempati meskipun itu mewah, kendaraan meskipun itu mewah, Alphard, Mercy,
Pajero dan lain-lain untuk kebutuhan pemiliknya, untuk transportasi pemiliknya, falaisa fiha zakatun, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Fayadruduhuna, maka berlaku di sini annau, sesungguhnya kelakuan la zakata, tidak ada kewajiban berzakat fi baqari harfihi, di dalam sapi yang digunakan untuk mencangkul, wa ibilihi, dan ontanya, allati ya'malu 'alaiha bidulab wa ghairi, onta yang digunakan untuk bekerja dengan alat-alat yang berputar. Dulab bisa bermakna roda, bisa bermakna semua alat yang berputar di subuhnya, wa ghairihi. Jadi istilahnya onta digunakan untuk membawa sesuatu, sapi digunakan untuk menarik sesuatu. Fahada mahlul qiyas, fahada, maka ini ketika kitab yang jumlahnya besar, banyak, kalau dihitung secara materi itu mungkin ada 100-200 juta, tidak ada kewajiban berzakat. Begitu juga dalam sapi yang digunakan untuk mencangkul persawahan, onta yang digunakan untuk kebutuhan transportasi, membawa barang-barang berat, menarik sesuatu, maka tidak ada kewajiban berzakat. Kama annahu mujibun nusus, sebagaimana ini adalah kemestian dari penjelasan nas-nas yang ada. Wal farqu, perbedaannya, bainaha wa bainas saimah, bainaha, antara hewan yang bekerja ini, wa bainas saimah, dan antara hewan yang digembala, zahirun, jelas. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini hewan-hewan yang dipekerjakan, masrufatun, itu dialihkan, an jihatin nama, dari arah produktif, ilal amal, kepada bekerja. Mestinya hewan ini bisa produktif, semakin gemuk, bisa diporah susunya, beranak pinak, tetapi difungsikan bukan untuk an-nama, tetapi ilal amal, untuk bekerja. Kalau begitu, fahiyah, maka hewan-hewan ini kathiabi, itu sebagaimana pakaian, wadari, dan rumah, wanahwiha, dan yang lain-lain. Kitab-kitab tadi yang tadi kita sampaikan, orang kalau mencintai kitab itu, dia akan beli kitab itu meskipun mahal, karena ada kepuasan intelektual, ada kepuasan spiritual, ada kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Untuk menambah pengetahuan, ulama-ulama besar itu punya koleksi kitab yang luar biasa. Kiai Haji Mansur, abahnya Gus Qayyum, itu ketika saya kelas 3 aliyah di perguruan Islam Matlul Falah, bersama teman-teman berkunjung, Masya Allah, dan di ruang tamunya perpustakaan yang luar biasa, ulama dengan orang alim dengan koleksi kitab yang Masya Allah lengkap, sehingga wajar kalau anak beliau Gus Qayyum ini menjadi kutu buku, lahir sebagai ulama yang luar biasa, karismatik, luas pandangannya, visinya jauh ke depan, yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kitab-kitab yang banyak ini tidak wajib disakati. Kenapa? Karena memang digunakan untuk memperkaya pengetahuan, mendalami keilmuan, mengembangkan gagasan-gagasan besar demi kemajuan umat. Ini faktor yang pertama yang memperkuat bahwa hewan-hewan yang dipekerjakan itu tidak wajib dizakati. Asani, analisis yang kedua yang memperkuat, atau faktor kedua yang memperkuat pandangan di atas, marwahu Abu Ubaid an-Zuhri, sesuatu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid dari Imam Zuhri, qala laisa fis sawani minal ibli wal baqar, laisa, tidak ada, fis sawani, dalam hewan-hewan yang digunakan untuk mengairi, ya, untuk menaikkan air dari dalam sumur. Kalau sekarang ini ya seperti sanyo, ya, jet pump, sibel, dan lain-lain. Minal ibili, dari onta, wal baqari, dan sapi, wala fi baqaril harsi, dan tidak pada sapi yang digunakan untuk mencangkul bumi,
shadaqatun, kewajiban bersedekah atau berzakat. Kenapa unta, sapi yang digunakan untuk mengairi sawah, perkebunan dan lain-lain tidak ada kewajiban berzakat? Min ajli annaha, karena sesungguhnya hewan-hewan itu yang digunakan untuk mengairi persawahan, mengairi perkebunan dan lain-lain, sawani zar'i, karena mereka adalah hewan-hewan yang bertugas mengairi tanaman, wa awamilil harsi, dan dipekerjakan untuk mencangkul bumi. Ini memperkuat pandangan di atas. Wa an Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi, dari Imam Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi qala, berkata, laisa fil baqar, laisa, tidak ada, fil baqari, di dalam sapi, allati tahrithu al-ardo, yang mencangkul, menggali bumi, shadaqatun, shadaqah. Li'anna fil qamhi shadaqah, karena sesungguhnya di dalam gandum itu ada shadaqah. Wa innamal qahmu, dan sesungguhnya gandum itu bil baqari ada sebab diairi oleh jasa dari sapi. Jadi jangan sampai dalam satu hal itu ada dua zakat. Ketika sapi itu mengairi tanaman, maka yang wajib berzakat ya tanaman itu. Sapi yang bertugas, onta atau yang bertugas mengairi air itu pada era dulu ya, itu tidak ada kewajiban berzakat. Kalau sekarang semua serba teknologi ya, semua serba teknologi. Wa makna dzalika, apa pengertian pemahaman dari statement Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi, annaha, sesungguhnya hewan-hewan itu, unta, sapi, bistikhdamiha, karena dia digunakan untuk melayani liharfil ardi, untuk mencangkul, menanam, menggali bumi, mencangkul bumi, wasaqyi zar'i, dan menyirami tanaman, asbahat asbaha ma takunu bil adawat, maka dia kemudian menyerupai sesuatu yang dijadikan alat-alat, alat itu sta'malu, yang digunakan li khidmatil ardi, untuk melayani ini bumi, tanah, wa zar'i, dan tanaman, wa ma tumbituhul ardu min zar'in wa thamrin, wa ma, sesuatu, tumbituhu, yang menumbuhkan, hu, ma, al ardu, bumi, min zar'in, dari tanaman, wa thamrin, dan buah-buahan, tajibu fihi zakah, maka wajib berzakat. Fala wajabat, jika wajib az-zakatu, zakat, fiha, di dalam tanaman-tanaman, hiyal ukhra, walaisat, dan tidak ada sesuatu itu ila alatan, kecuali menjadi alat di tanbiyati zar'i, bagi berkembangnya tanaman, faqad sorot, maka sungguh ada jadi as-shadaqatu, kewajiban berzakat, mudha'afatan, itu berlipat-lipat, ala nasi, bagi manusia, kama qala Abu Ubaid bihaqqin, sebagaimana disampaikan oleh Abu Ubaid dengan sepenuhnya, dengan kebenaran yang mutlak. Artinya jangan sampai dalam satu harta itu ada dua kewajiban, karena memberatkan bagi manusia. Bagi sapi, onta, yang bertugas untuk mengairi air ya, mencangkul tanah, tidak ada kewajiban berzakat. Yang ada adalah ketika tanamannya yang diairi air itu kemudian tumbuh dan berbuah, maka itu yang wajib dizakati. Jadi jangan ada double zakat ya dalam satu hal. Wa khalafa malikun, wa khalafa, dan berbeda pandangan malikun, Imam Malik, al-jumhuro, kepada pandangan ulama mayoritas fi hadzal hukmi. Imam Malik punya pandangan yang berbeda, Masya Allah, menarik kalau ada pandangan yang berbeda ini. Faro'a, Imam Malik memandang, punya pandangan wujubaz zakati, wajibnya zakat, fil baqari wal ibli amilatan aw ghaira amilah. Wajib berzakat menurut Imam Malik untuk sapi dan unta, baik dipekerjakan atau tidak dipekerjakan. Kama aujabaha fiha sa'imatan wa ma'lumatan, sebagaimana Imam Malik juga mewajibkan hewan ternak, baik itu digembala secara gratis, makan rumput, atau dikasih makan oleh
oleh pemiliknya. Jadi Imam Malik lebih memutlakkan, baik itu digunakan untuk mencangkul, untuk mengairi air, dipekerjakan dalam bentuk apapun, tetap wajib berzakat. Baik itu digembala di padang Sahara, makan rumput dengan bebas, atau pemiliknya yang mengambil rumput, membelikan makanan, tetap semuanya wajib berzakat. Waqad hukiya, dan sungguh diceritakan Anis Sauri, dari Imam Sauri, annahu dzukira lahu qaul Malik, annahu sesungguhnya Imam Sauri dzukira disampaikan lahu pada Imam Sauri qaul Malik, pandangan Imam Malik. Faqala, Imam Sauri berkata, ma dzanantu anna ahadan yaqulu hadza. Ma dzanantu, saya tidak menyangka, anna ahadan, sesungguhnya ada seseorang yaqulu hadza, yang berkata seperti ini. Artinya Imam Sauri menyaksikan betul tidak itu pandangan Imam Malik gitu. Wa minal insafi an naqul, termasuk dari sisi keadilan atau moderat, kita berkata, inna ba'da fuqaha'il malikiyah, sesungguhnya sebagian ahli fikih mazhab Malik, rajjaha, mengunggulkan sebagian ahli fikih Imam Malik, madhabal jumhur, madhab mayoritas ulama. Fanaqala Ibnu Naji, fanaqala mangka memindah Ibnu Naji, Imam Ibnu Naji an Ibnu Abdissalam, dari Imam Ibnu Abdissalam, annahu qala huna, sesungguhnya Imam Naji mengutip dari Imam Ibnu Abdissalam berkata di sini, wa madhabul mukhalifi, madhab yang bertentangan, berbeda dengan mayoritas ulama, huwa alladzi tarkanu ilaihin nafsu, yaitu pendapat yang condong padanya nafsu manusia, artinya pandangan yang tidak baik. Tentu yang baik adalah pandangan di mana tidak ada kewajiban berzakat bagi hewan ternak yang dipekerjakan. Wa arada Abu Umar ibnu Abdul Bar, Imam Abu Umar ibnu Abdillah menentang qaulal Malikiyah, pandangan mazhab Malik. Huna biqaulihim, huna di sini biqaulim, dengan ucapan para ulama atau dengan ucapannya Malikiyah, la zakata fil khulli al mu'addi lil libas, la zakat, tidak ada kewajiban berzakat fil khulli, bagi perhiasan, al-mu'addi, yang disiapkan, diperuntukkan, lilibasin, untuk pakaian. Jadi hiasan-hiasan, perhiasan yang memang untuk apa? Untuk dipakai, itu tidak wajib berzakat. Ini pandangan Imam Malik, sehingga Imam Abu Umar bin Abdul Bar menentang pandangan Imam Malik yang mewajibkan zakat bagi hewan yang dipekerjakan. Waro'a, kemudian Imam Abu Umar ibnu Abdul Bar berkata, anna zakata fi ahadiha dunal akhar kal mutanaqid, mewajibkan zakat pada salah satu hewan ternak dunal akhar, tidak yang lain, kan mutanakid, itu seperti pandangan yang bertentangan. Artinya hewan yang dipekerjakan itu kan sama dengan pakaian yang dipakai, tidak untuk annama atau tidak untuk produktif, tapi untuk bekerja, untuk dipakai sebagaimana pakaian, untuk dipakai kitab, untuk dibaca, dimanfaatkan, kemudian alat transportasi dan lain-lain. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.